Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung saja. Mungkin di sini saya akan mencoba menuangkan sedikit yang saya miliki selama saya belajar di pondok pesantren. Mungkin Anda ingin mencoba dan berlatih untuk menulis tulisan Arab, khususnya menulis di buku. Kita fokus tulisan yang baik di buku ya, bukan dengan kaidah khot naskhi misalnya, khot sulus atau sebagainya. Ya, bagi kalian semua yang belum subscribe channel kami Mas Ja'far Channel, silahkan klik tombol subscribe di sini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kami supaya kami bisa berkembang lagi dan terus berkembang, berbagi pengalaman. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita coba mungkin dari memulai menulis huruf hijaiyah. Oke, langsung saja kita cek videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan huruf hijaiyah terlebih dahulu. Dimulai dari alif ya. Alif, lurus saja, posisi lebih miring ya. Posisi alif miring, jangan lurus. Jadi miringnya dari posisi kiri ke kanan jatuhnya. Misal di sini jatuhnya jangan lurus di sini, tapi agak ke sini. Begitu. Terus sampai sebaris kita untuk melatih kelancaran dan seterusnya. Di posisi, ingat di sini ada garis. Posisi alif itu letaknya di atas garis ya. Kalau di buku pasti ada garisnya. Jadi letakkan alif itu di atas garis, jangan lewat garis. Misal nulis alif begini, nah ini salah ya, jangan sampai lewat garis ini. Oke, yang pertama. Yang kedua, ba, ta, dan sa itu sama, cara penulisannya pun sama ya. Jadi posisi dia juga di atas garis, usahakan pas di garis ya, jangan sampai lebih rendah turun ke bawah. Jadi ba, ta, sa itu sama ya, panjang. Ba, ta, sa, ba, ta, dan sa. Jadi posisinya dia di pas garis ya, jangan sampai turun ke bawah. Oke, yang ketiga kita ada huruf jim, ha, dan kho ya. Maaf, fokusnya hilang, kameranya buram. Jadi jim, ha, kho itu sama, posisi kepala di atas garis ya, di atas garis, cuma badannya jatuh. Ini termasuk huruf yang gantung ya. Nah, jim, ha,
dan kho. Ini sama, di posisi kepala di atas ya segini, buntutnya turun ke bawah ya. Buntutnya turun ke bawah. Oke, jadi sampai seterusnya nanti dilatih ya, untuk belajar awal alif ditulis sampai sebaris, atau biar lebih lancar beberapa baris ditulis ya, supaya cepat lancar. Jim, ha, dan kho juga terus ya. Terus latih begini, latih terus sampai selesai untuk memperlancar tangan. Jim, ha, kho sama semuanya ya. Jadi termasuk huruf yang gantung ya, huruf gantung. Jadi gantung ini maksudnya buntut apa ini ya, ekor dari jim ha kho ini gantung, jangan di atas garis. Yang di atas garis itu cukup kepalanya saja ya, kepala. Nah, ini kepalanya ini. Oke, yang selanjutnya ada huruf dal dan zal. Dal dan zal itu sama ya, sama posisinya, dia di atas garis, pas garis ya, jangan sampai turun ke bawah garis. Jadi miring langsung lurus ya. Ambil posisi miring dari atas, turun dan lurus ya. Dal, zal, dari atas miring lurus, miring lurus. Oke, lagi miring lurus, miring lurus. Usahakan garis bawah ini pas di garis ya, jangan sampai kelebihan atau di tengah-tengah begini, nanti kesannya kurang rapi, atau turun ke bawah begini ya. Jangan nikunya pun jangan begini ya, tapi ambil miring, seret, lurus ya, itu zal. Posisinya miring begini, kasih garis lurus, datar. Oke, yang selanjutnya ada ro dan zai. Ro dan zai ini sama ya, sama posisi dia, kepalanya kecil di atas tapi ekornya turun di bawah garis ya. Turun ro. Nah, ro dan zai ini sama ya, zai, ro. Atau ada yang model kedua ya, sama, ro turun, zai, ro, zai ya. Boleh yang enak yang dipakai yang mana silahkan. Ada yang model kepala begini turun ya. Nah ini, jadi bedakan antara ro dan dal atau zal ya. Kalau dal zal tadi posisinya jangan salah ya, begini. Nah, ini juga termasuk huruf yang gantung ya, huruf gantung. Jadi ro dan zal ini termasuk huruf-huruf gantung juga. Kemudian yang selanjutnya ada sin dan shin. Ini sama ya, sin dan shin itu sama. Nah, posisinya dia menggantung perutnya ya, perutnya menggantung tapi kepalanya dua ini pas di garis ya, jangan turun. Sin dan shin ya, sin satu besar ya, dua kecil satu besar. Oke, nah shin sampai seterusnya ya, dilatih. Itu cara menulis shin. Nah, 1, 2 dan 3 ya, caranya 1, 2, 3. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke huruf shod
dan dot ya. Perhatikan cara nulisnya. Sod ini sama dan dot sama seperti di atas, seperti sin dan shin ya. Dia kepalanya di atas, perutnya turun ya. Kepalanya di atas, perutnya turun. Oke. Sod, sod, dot tinggal ditambah titik saja. Jadi seret turun ya. Terus sampai selesai sod dan dot. Di perutnya turun ke bawah ya. Kepalanya di pas garis ya, atau di atas garis. Selanjutnya to dan zo ya. To zo itu masuk seperti sod dan dot ya, kepalanya diambil ini. Nah, tinggal dikasih garis tengah. Satu agak turun ya. To dan zo ini sama ya. To dan zo sama, seret masuk. Nah, ya. To, zo sama. Ambil, naik ke atas, turun, miring. Nah, ya, sampai seterusnya, sampai selesai. Pokoknya setiap huruf itu dilatih ya, sampai benar-benar dapat gimana cara menulisnya. Hasilnya kalau sudah tampak baik baru dilanjut. Oke, ini tadi yang sin dan shin, sod dan dot, ini dua ya. Ini keduanya juga termasuk huruf yang gantung ya, huruf yang gantung. Ini juga gantung. Nah, ini gantung. Tapi ketika disambung dan dia berada di awal atau di tengah, nanti ini huruf-huruf ini 1, 2, 3 ini tidak menggantung ya. Perutnya jangan sampai turun ke bawah kalau dia berada di tengah atau di awal. Beda dengan ro dan zai. Walaupun dia di tengah, di awal, di akhir, tetap dia gantung ya. Oke, selanjutnya masuk kepada huruf ain dan ghin ya. Cara menulis ain, perhatikan, kita ambil kecil dulu segini. Nah, perutnya turun ke bawah. Nah, oke, tinggal ditambah garis kecil. Nah ya, ain kasih kecil, turun ke bawah, kasih ghin ya. Perhatikan lagi, si garis kecil turun, ambil samping, perutnya turun ke bawah ya. Ain, ghin dan seterusnya. Oke, ini untuk ain, ghin, perutnya turun ke bawah ya. Nah, selanjutnya ada huruf fa. Fa ini dia kepalanya di atas ya, dan buntutnya itu jangan turun ke bawah garis ya. Jadi pas di garis tipis ya, pas di garis saja, jangan turun. Fa tidak turun ya. Nah, jangan sampai turun ke bawah garis. Yang selanjutnya fa dan kof ya. Kalau kof baru dia perutnya itu turun ke bawah garis ya. Kof ini turun ke bawah, lebih panjang ya, turun ke bawah garis ya, dan seterusnya. Ingat,
fa dan qaf ini beda ya cara penulisannya. Kalau fa itu pas di garis ya, badannya ini pas di garis ya, badan ini pas di garis. Kalau fa dan beda dengan qaf ya. Kalau qaf itu dia jauh ya, jauh turun ke bawah garis qaf ya. Jadi lebih turun posisinya, perhatikan saja, beda dengan yang fa. Kemudian ada huruf kaf. Kaf ini ambil garis turun ke bawah, kemudian kasih garis lurus saja ya, ke bawah. Nah, ya, lurus pas di garis ya, jangan lebih ya. Kaf, lurus dan seterusnya. Huruf kaf. Kemudian ada huruf lam di sini. Berapa tadi? 12 ya. Huruf lam. Lam itu garisnya turun sampai bawah ya. Untuk perutnya turun di bawah garis. Nah, ya. Lagi lurus turun ke bawah. Nah, lagi lurus turun ke bawah garis, baru kasih perutnya. Kayak pancing ya, lurus turun ke bawah kasih garis. Jadi jangan di atas garis ya, untuk perutnya jangan di atas garis ya, dan seterusnya sampai selesai ya setiap huruf. Oke, selanjutnya ada huruf mim. Mim itu kepalanya di pas garis atau di atas ya. Nah, jadi caranya perhatikan, turun kasih ya. Nah, turun ya. Mim turun bulat. Nah ya, bentuknya begitu ya, gini 1 2 3 kasih garis. Oke, pelan lagi 1 2 3 kasih garis, 1 2 3 kasih garis. Ini jenis yang tipe 1. Tipe 1. Ada yang tipe model 2. 1 2 langsung turun. Ya. Ambil ke atas 1 2. Nah, ya, ini tipe kedua. Silahkan pilih yang enak yang mana. Ya. Nah, kalau kepalanya saja yang di atas garis. Oke, sampai selesai ya. Teruskan sampai selesai. Syukur-syukur setiap huruf ini bisa dapat 1 lembar gitu untuk melatihnya ya. Yang selanjutnya ada huruf nun. Nun ini sama seperti ro za ya. Untuk kepalanya turun kecil, badannya turun di bawah garis ya. Perutnya turun di bawah garis. Nah, boleh begini ya. Nah, ya, seperti ini lagi. Oke, terus sampai selesai ya. Selanjutnya huruf waw, kita bikin kepalanya di atas garis juga, jangan sampai turun ke bawah atau jauh di atas ya. Jadi usahakan pas di garis, baru buntutnya yang turun ke bawah ya. Nah ya, waw, nah buntutnya turun ya. Untuk waw, oke. Sama seperti ro bentuknya ya. Hanya kepalanya tetap di atas garis ya. Jangan jauh di sini, jauh atau terlalu turun ke bawah, jangan.
pokoknya pas di garis, usahakan mulainya pas di garis, nah berhentinya baru dikasih buntut ya, buntutnya turun. Oke, selanjutnya ada huruf H. Cara nulisnya perhatikan, ambil dari posisi sini, berhenti di sini, sini, lihat, nah baru naik lagi sampai sini, seret. Oke, kasih bulatan, nah ya, lagi dari sini turun ke sini, naik, kasih bulatan. Oke, sini naik, kasih bulatan. Nah, ya. Dan seterusnya. Yang selanjutnya ini ada lam alif. Lam alif kalau saya nulisnya cukup begini saja ya. Lihat, lurus atau begini boleh, lurus biar cepat. Nah kadang begitu ya, lurus atau begini ya, lam alif lurus miring ke bawah ya, lam alif, lam alif. Oke, pokoknya biar lancar-lancar aja, biar cepat. Yang penting sudah bentuk lumayan kebaca gitu ya. Nah ini untuk merapikan saja, jadi posisinya ingat jangan lebih dari garis atas ya, jangan juga terlalu turun. Ini kepalanya tetap di atas ya, di atas garis, jangan sampai turun ke bawah garis. Oke, selanjutnya ada hamzah. Hamzah mungkin nah ya, tinggal begini saja, kasih begini seperti huruf kepala ain tadi ya, dan seterusnya. Oke, yang terakhir ada huruf ya. Untuk huruf ya ini bentuknya sama seperti nun ya, dia turun ke bawah. Oke, ya, ambil begini, turun, ambil begini ya. Oke, dan seterusnya ya. Mungkin cukup sekian dulu, kita lanjut ke video selanjutnya insya Allah.